Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPD KPPI Jawa Barat beserta jajaran pengurus Ibu Dr. Randa Eis Ratnaningsih MM, didampingi oleh Ibu Sonia Sugian SHMH MTRIP Ketua DPC KPPI Sumedang. Dan terimalah satu prosesi penyambutan untuk tamu kehormatan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang periode 2023-2028. Hadirin, kami mohon untuk sama-sama berdiri. Kita akan sambut tamu kehormatan kita. Ya, kami persilakan. Boleh hadirin tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Ketua KPPI DPD Jawa Barat Ibu Dr. Randa Eis Ratnaningsih MM beserta seluruh jajaran dari DPD. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Teti Kadi, Dewan Pakar dan juga tokoh perempuan politik nasional yang sudah hadir. Wilujeng Sumping, Ibu. Dan juga seluruh jajaran yang sudah hadir, kami ucapkan ya baik, terima kasih. Itu tadi satu prosesi penyambutan tamu kehormatan yang dipersembahkan oleh Aco Project. Baik, hadirin yang kami hormati, Asisten ADM Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Ibu Idah yang kami hormati, yang sudah hadir, terima kasih. Dan juga yang kami hormati Dr. Randa Eis Ratnaningsih MM, Ketua DPD KPPI Jawa Barat, Wilujeng Sumping. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Ini Ibu Ratna sudah hadir hari ini. Terima kasih, hatur nuhun. Dan juga yang kami hormati Ketua terpilih Ketua DPC KPPI Sumedang, Ibu Sonia Sugian SHMH MTRIP. Terima kasih. Beserta jajaran pengurus, ada Ibu Cucu selaku sekretaris dan juga Ibu Titus bendahara yang sudah hadir, terima kasih. Dan juga yang kami hormati Ibu Teti Kadi,
Dewan Pakar Tokoh Perempuan Politik Nasional, luar biasa. Terima kasih sudah hadir Ibu. Dan juga Ketua Partai Sekabupaten Sumedang yang sudah hadir. Boleh berdiri mungkin perwakilannya. Saya melihat bapak-bapak di sini, saya curiga mereka ketua partai. Boleh berdiri? Nah, para perwakilan luar biasa, terima kasih sudah hadir. Dan juga perwakilan perempuan Partai Politik Sekabupaten Sumedang yang sudah hadir, terima kasih. Dan juga seluruh organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang juga terima kasih sudah hadir. Dan tentunya tamu-tamu undangan lainnya yang sudah hadir, ada Ibu Dr. Randa Heni Ida Astuti. Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau juga adalah salah satu Dewan Kehormatan dan juga tokoh perempuan politik nasional sudah hadir di sini. Baik, terima kasih sekali lagi dan tak lupa juga kami ingin mengucapkan tentunya selamat datang di acara pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang periode 2023-2028 dengan tema Perempuan Politik Cerdas dan Bermartabat Raih 30% di Parlemen. Tentunya pasti hebat. Tepuk tangan dong. Dan tak lupa juga kami selalu diingatkan dengan tekad KPPI ini bersatu. Jadi satu tekad, satu tujuan. Kalau saya bilang KPPI berarti jawabannya satu tekad, satu tujuan. KPPI! 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 Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan serta salamnya tak lupa kita panjatkan untuk junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pelantikan yang tentunya ini adalah tak lepas dari satu proses panjang di Sumedang ini, dan alhamdulillah sudah terpilih ibu kita, Ibu Sonia, dan tentunya membawa perempuan-perempuan hebat yang tergabung di KPPI Sumedang ini. KPPI adalah pelopor gerakan perempuan yang memiliki relevansi yang kuat dengan akar historis perjuangan perempuan di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Dan tentunya KPPI ini adalah sebagai tempat berkumpulnya perempuan lintas partai politik yang diharapkan bisa menjadi momentum yang bisa menghadirkan keteduhan, ketenangan, kenyamanan, dan juga menciptakan suasana politik yang kondusif. Apalagi kita ini adalah menjelang tahun politik, begitu ya Bu Teti ya. Dan tentunya tugas KPPI adalah menjadi unsur perekat dan juga pemersatu yang harus mengedepankan prinsip toleransi dan tentunya juga moderasi, persaudaraan dan musyawarah. Dan sebagai organisasi yang concern pada penyiapan SDM perempuan politik yang handal dan berkarakter untuk mengisi ruang publik di legislatif atau eksekutif. Dan tentunya perempuan-perempuan hebat ini sudah semuanya tergabung. Makanya tema kita adalah bagaimana supaya bisa meraih 30% dalam parlemen. Dan mudah-mudahan semangat juang Ibu Sonia ini bisa menular kepada pengurus-pengurus lainnya dengan PR yaitu kemana Bu? Kita harus punya dari DPC, harus kita punya DPAC. Itu adalah PR yang luar biasa. Baik, dan mudah-mudahan hari ini setelah dilantik kita semua bisa mampu untuk bekerja. Baik, itu tadi mungkin pembukaan dari saya, dan selanjutnya kita akan sama-sama membuka acara ini dengan begitu semangatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya menyanyikan Mars KPPI. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga berjuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju semua perempuan, tampil penuh kemampuan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia, tempat mempersiapkan diri untuk berjuang demi negara, berkiprah di segala bidang. Perempuan bukan sekedar pelengkap, tapi juga berjuang. KPPI lambang perjuangan kita, ikut membangun bangsa. Majulah maju semua perempuan, tampil penuh kemampuan, tampil penuh kemampuan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dan kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Lili Yuliana yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya dan juga Mars KPPI. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Kurnia SPD. Kami persilakan. Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu?" Maka ketika mereka berpaling dan kebenaran Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ella Kurnia SPD. Baik, selanjutnya laporan Ketua Panitia. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Cucu Sari Purniawati SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua DPD, Ibu Hajah Eis Ratnaningsih MM. Beliau yang luar biasa membimbing dari awal sampai akhir hingga terlaksananya acara ini. Yang saya hormati Ibu Teti Kadi, Masya Allah beliau bisa hadir jauh dari Jakarta ini. Ibu Dr. Randa Hendy Idyastuti, Ibu Pidia Mayasari, Masya Allah. Ibu Dr. Kusumaratna, alhamdulillah Ibu. Ibu Suryaningsih, juga yang terhormat Ibu, di sini saya lihat ibu-ibu dari yang luar biasa, ada Ibu Wakil Ketua DPRD Sumedang, Ibu Titus Dia, Wilujeng Sumping. Juga kepada semua ketua-ketua partai yang ada di Kabupaten Sumedang, Wilujeng Sumping. Saya lihat di sini ada dari ini ya, saya lihat dulu ya. Dari PKS yang saya lihat, dari Demokrat, dari golongan karya, dari Hanura, saya lihat juga ada. Siapa lagi? Masya Allah, ada dari Ibu Ketua Perempuan Bangsa, luar biasa, Jawa Barat. Ada juga Ibu Puan ya, Masya Allah hadir juga, alhamdulillah. Juga yang saya sayangi, saya cintai, Ibu Ketua KPPI yang akan dilantik, Ibu Sonia Suwagian, juga seluruh struktur ya KPPI yang baru, selamat datang. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang. Saya lihat juga ada Ibu Bawaslu, Ibu Minawati, selamat datang Ibu. Dari KPU juga, alhamdulillah ada.
dan juga dari Ormas Perempuan ada Ibu Ketua Goewe Ibu Blujeng Sumpi, dan barangkali saya maaf di sini ya, ada juga dari pengusaha perempuan Muslim juga hadir, dan juga maaf barangkali tidak saya sebutkan satu persatu. Yang penting salam hormat, salam takjim buat semuanya. Ibu-ibu, perjalanan untuk kita dengan Ibu Ketua dan juga para struktur di sini itu luar biasa. Karena kami dari mulai hasil daripada musda itu luar biasa ya, musjab. Alhamdulillah sampai hari ini memang kendalanya itu kita itu ya Blujeng Sumpi Ibu Ketua DPD yang baru perjalanan umroh Ibu. Jadi kami menunggu Ibu, semoga doanya Ibu masih istajab di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun tema yang kami ambil pada acara pelantikan ini yaitu perempuan politik cerdas bermartabat, 30% perempuan di parlemen tercapai. Itu doa kita semua. Itu tema. Adapun peserta hari ini yang hadir, kami mengundang selain struktur juga perwakilan dari partai-partai politik, juga dari unsur perempuan yang ada di Sumedang, Ormas. Alhamdulillah saya lihat hampir hadir semua. Cuman ada salamnya tadi saya sampaikan ketika konfirmasi kepada tim Bupati, Bapak Bupati, Bapak Sekda, hari ini beliau sedang ada di Aceh, jadi gak bisa hadir. Tapi beliau juga mengamanahkan kepada Asda, ya, mudah-mudahan sudah hadir. Ibu Idah ya, mudah-mudahan sudah hadir. Juga Bapak Wakil Bupati juga beliau menyampaikan salamnya. Beliau tidak bisa hadir karena beliau sekarang sedang di Rumah Sakit Siloam mendampingi orang tua tercintanya karena sedang sakit. Kita doakan semoga beliau sehat semuanya. Itu peserta yang hadir. Juga undangan, alhamdulillah dari Jawa Barat hadir, alhamdulillah dari pusat pun juga hadir. Ini kebanggaan yang luar biasa ya, dari panitia ini bisa dihadiri oleh yang terhormat dan paling kita cintai semua dari jajaran DPP sampai ke sini ada turun semua. Sedangkan biaya ini luar biasa Ibu, kita harus apresiasi dari A sampai Z. Biaya pelaksanaan daripada pelantikan ini adalah dari Ibu Ketua. Tepuk tangan. Jadi kami yang direpotkan luar biasa ya. Semoga rezekinya Ibu selalu mengalir. Nah mungkin itu laporan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi titik awal bagi kami sebagai pengurus untuk kedepannya lebih baik lagi. Demikian Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian laporan Ketua Panitia, dan selanjutnya sebelum kita menuju ke prosesi pelantikan pengurus KPPI DPC Sumedang periode 2023-2028, mari kita sama-sama untuk menyaksikan satu buah kisah perjalanan KPPI Sumedang.
Yang kedua, terima kasih kepada KPPI atas kiprahnya selama ini yang telah menjadikan KPPI sebagai wahana silaturahim, wahana koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan wahana untuk meningkatkan kapasitas para perempuan politik yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan mohon juga gitu kan kepada partai politik itu, perempuan jangan hanya pelengkap, kalau bisa semua perempuan di nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi Musyawarah Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang dengan ini resmi dibuka. Bahwa ketua sudah beralih adalah dengan penyerahan patakan dari ketua DPC NU hanya kepada Ibu Miswani. Boleh tepuk tangannya. Memang ini sulit Ibu Ketua, karena kadang-kadang dalam satu partai saja terjadi clash, terjadi kisruh di internal partai sendiri, apalagi ini dengan beberapa partai yang sekarang adalah 18 partai. Justru itu yang menjadi tantangan bagi saya, apakah saya sanggup atau tidak, dan itu akan saya buktikan dalam kepengurusan saya nanti. Ya baik, itu tadi perjalanan. Cuman bisa melongo aja melihat begitu berapi-apinya. Tepuk tangan dong. Pada saat musyab itu kita belajar ya, belajar sama Ibu Ketua DPD. Jadi kalau ingin meraih sesuatu itu harus serius, jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh. Dan itu dibuktikan kemarin, kita kayak ditelanjangin ya waktu itu. Tapi luar biasa, itu adalah satu pembelajaran luar biasa. Ini PR kita, dan Bu Sonia sudah berjanji akan memajukan KPPI Sumedang. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Itu tadi satu buah perjalanan menuju pelantikan ini. Dan saatnya kita akan sama-sama untuk menyaksikan pelantikan pengurus KPPI DPC Kabupaten Sumedang periode 2023-2028. Dan kita akan awali dengan satu buah prosesi tarian tentang perempuan dipersembahkan oleh Ajol Project.
Manusia bernama perempuan, hidupnya sangat menakjubkan. Raganya yang menahan sakit tak pernah bertepi, namun tetap berjuang dan berdiri. Perempuan hebat itu tidak peduli betapa kerasnya kehidupan menggores dan menyiksa hati tulusnya, mampu bertahan bahkan mampu melawan. Tetaplah seperti itu perempuan hebat, karena kaulah malaikat yang dikirim dengan syarat bertahan dengan kuat, melindungi dengan hebat. Dan perempuan itu adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang. Satu tekad, satu tujuan. Iya, baik, dan kami akan mempersilahkan kepada ketua terpilih Ibu Sonia Sugian SHMH MTNIP menuju ke depan. Dan selanjutnya sekretaris terpilih Ibu Cucu Sari Purniawanti SAG dan bendahara terpilih Ibu Titus Dia. Wakil Sekretaris Ibu Insinyur Sumiati. Wakil Bendahara Ibu Rani Hoerunisa Esos. Selanjutnya Ketua Bidang Organisasi Ibu Novi Noviantini. Ketua Bidang Politik dan Kerjasama Antar Lembaga Ibu Insinyur Sulasmini. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ibu Lis Solihat Sugiyarti SSI. Sekretaris Bidang Ibu Feni Raini AMD AK, Ibu Ani Sundari SPD, Ibu Fiska Veronica Srikandi SH, Ibu Entang Hernawati SK, Ibu Yaya Mulyati Maimunah SPD, dan dilanjutkan dengan anggota Ibu Anasi, Ibu Yuliawati, Ibu Dede Juaria, Ibu Rini Anggraeni, Ibu Nunung Rodia, Ibu Oce Sukowati, Ibu Ati Sri Agista, Ibu Carini SPDI, Ibu Nelis Saidah, Ibu Siti Ratna Komala SPD, Ibu Wida Novianti SE, Ibu Hana Herawati, Ibu Diah Ismiati SPDI, Ibu Sonya Cecilia, Ibu Popong Hernawati, Ibu Ella Kurnia SPD, Ibu Elis Kartini Nispani Resti Ajija, Ibu Agustina Dia PSS, Ibu Rini Sulatri SPD, Ibu Listin Hotimah, Ibu Tanengsih Nur Hidayah, Ibu Korina Roviko AMD, Ibu Sri Ipal Pratiwi, Ibu Entin Wartini, Ibu Teni Meliana, Ibu Lili Yuliana, Ibu Wartini, Ibu Teti Kusmayati, Ibu Luki Janet IS. Iya, dan prosesi pelantikan segera dimulai.
Ya, dan selanjutnya pembacaan SK dibacakan oleh Ibu Yuningsih. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Ketua DPD KPPI Jawa Barat, untuk semua yang hadir di sini, izinkan saya untuk membacakan SK untuk DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Politik Indonesia, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat, Surat Keputusan nomor 03 SK DPD KPPI Jawa Barat 3/2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang periode 2023-2028, menimbang bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan momentum yang memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas demokrasi, khususnya untuk mendorong kondisi partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Bahwa Kaukus Politik Indonesia KPPI merupakan wadah koordinasi dan konsolidasi bagi perempuan dan kalangan yang peduli untuk menyusun strategi lobby, negosiasi dan kampanye politik untuk mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik. 3. Bahwa mengefektifkan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi perempuan dalam respon dinamika perpolitikan di Indonesia, maka perempuan lintas partai politik melalui rapat pleno pengurus KPPI Kabupaten Sumedang tanggal 13 Maret 2023 telah menyusun komposisi pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028, bahwa nama-nama yang nanti saya sebutkan, kalaupun tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ini hanya untuk menata komposisi, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028 agar dipertanggungjawabkan dan berkekuatan hukum, maka yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Mengingat keputusan rapat pleno pengurus KPPI Kabupaten Sumedang tanggal 13 Maret 2023 memperhatikan surat permohonan KPPI Kabupaten Sumedang bernomor 002 pengurus cabang KPPI Sumedang 3/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal permohonan SK pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028. Menetapkan keputusan DPD KPPI Jawa Barat tentang pengesahan komposisi dan personalia pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028, mengesahkan komposisi dan personalia DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Masa bakti kepengurusan DPC KPPI Kabupaten Sumedang adalah periode 2023-2028, berarti selama 5 tahun. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka susunan dan personalia KPPI Kabupaten Sumedang yang lalu tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Maret 2023. Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Jawa Barat, DRA Hajah Ratnaningsi MM Ketua, Tuti Kusmiati Nurjana SOS PLT Sekretaris.
Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang periode 2023-2028. Dewan Pembina Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, Ketua DPRD, Kepala Kesbangpol, Kepala DPPKBP 3A, Ketua DPD KPPI Jawa Barat. Dewan Kehormatan Dr. Anda Heni Ida Astuti, Hajah Yuslita Sumartini Bilkis, Dr. Anda Insinyur Hajah Eni Sumarni MKes, Hajah Lisnur Anye Widuri Esos MM. Dewan Pakar Dr. Anda Ella Hodijah SAG MPDI, Ayuna Haziza SPSI Psikolog, Hayati Rahayu SSI MPD. Dewan Pengurus Harian Ketua Sonia Sugian SHMH MTRIP. Sekretaris Cucu Sari Purniawanti SAG. Wakil Sekretaris Insinyur Sumiyati. Bendahara Titus Diah. Wakil Bendahara Rani Khairunisa Sos. Divisi Pengembangan Organisasi dan Diklat. Ketua Bidang Nopi Nopiantini, Sekretaris Bidang Feni Raini AMD AK. Anggota Anasi Yuliawati, Dedah Juwaria Rini Anggraini, dan Nunung Rodia. Divisi Politik Kerjasama Antar Lembaga, Ketua Bidang Insinyur Sulasmini, Sekretaris Bidang Ani Sundari SPD. Anggota Oce Sungkowati, Ari Sri Agista, Carini SPDI, Nelly Saida, Siti Ratna Komala SPD. Divisi Advokasi dan Jaringan, Ketua Bidang Eli Walima SKM MSI, Sekretaris Bidang Pista Veronika Srikandi SH. Anggota Wida Nopianti SE, Hana Herawati, Dia Ismiati SPDI, Sonya Cecilia, Popong Hermawati. Divisi Pendidikan dan Latihan, Ketua Bidang Lis Solihat Sugiyarti SSI. Sekretaris Bidang Entang Hernawati Eskep. Anggota Ella Kurnia SPD, Elis Kartini, Nispa Ani Resti Aziza, Agustina Dia PSS, Rini Divisi Sosial Kemasyarakatan, Ketua Bidang Hajah Ai Rosmawati SP. Sekretaris Bidang Yayah Mulyati Maimunah SPD. Anggota Listin Khotimah, Tarnengsi Nur Hidayah, Korina Rofiko AMD, Sri Ival Pratiwi Entin Wartini. Terakhir ini Divisi Media dan Kampanye Publik, Ketua Bidang Anissa Khairunisa SPD. Sekretaris Bidang Mita Satija Imoruya. Anggota Teni Mailana, Lili Yuliana, Wartini, Teti Kusmayati, Luki Janet IS. Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Jawa Barat, Dr. Randa Hajah Ratnaningsi MM Ketua, Tuti Kusmiawati Nurjana Esos DLT Sekretaris. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ketua. Ya, baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Ketua DPD KPPI Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati. Silakan kalau mau berdiri. Saya Ratna Ningsih, Ketua DPD KPPI Jawa Barat. Izinkan akan memberikan pengukuhan atau pelantikan untuk DPC KPPI Sumedang. Tapi sebelum itu, izinkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Mereka akan membacakan juga tentang masalah perjanjian untuk ikrar sebagaimana yang harus ditaati oleh seluruh anggota Kaukus Perempuan Politik se-Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah, kami menyatakan ikrar sebagai berikut. 1. Dalam rangka memangku jabatan sebagai pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang, kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan umum dan organisasi. 2. Dalam rangka memangku jabatan sebagai pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang, kami akan konsisten dalam mengemban amanat organisasi dengan berpegang teguh kepada anggaran dasar dan rumah tangga. Kaukus Perempuan Politik Indonesia serta menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Dalam rangka memangku jabatan sebagai pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang, kami siap melaksanakan kewajiban untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan demi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang, terutama di bidang politik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, hadirin sekalian, terutama pengurus DPC KPPI Sumedang masa bakti 2023-2008. Barusan ibu-ibu telah membacakan ikrar. Ikrar sederhana, diawali dengan bismillah. Katakan juga di dalam hati, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kembali mengingatkan, apakah ikrar tersebut bisa dipahami? Bisa. Akan dilaksanakan? Siap. Tanggung jawab? Tanggung jawab. Bekerja dengan baik? Siap. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita sekalian. Selamat bekerja. Hadirin yang saya hormati, demikian ikrar sudah saya bacakan dan diikuti oleh seluruh jajaran pengurus KPPI Kabupaten Sumedang. Saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini, Allah yang menyaksikan janji kita semuanya. Mohon doa, mohon dukungan, kemudian juga semoga semuanya dalam keadaan sehat serta bisa melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan pataka diserahkan langsung oleh Ketua
DPD KPPI Jawa Barat kepada Ketua terpilih DPC KPPI Kabupaten Sumedang. DPC KPPI Kabupaten Sumedang pada hari ini, tepatnya tanggal 19 Maret 2023, saya akan memberikan kata-kata ini selaku tanggung jawab kepada Ketua terpilih dan mohon dukungan serta kerjasamanya dalam karena tanpa kerjasama dengan kalian semuanya, mohon saya DPC KPPI Sumedang itu akan menang. Sebenarnya, terima kata-kata ini dan ibadah seluruh Kabupaten Sumedang, DPC KPPI siap. Siap melaksanakan amanat dan siap mengibarkan panji KPPI di Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan yang paling meriah silahkan dikibarkan Ibu sebagai wujud semangat untuk kita semuanya. Berkenan Ibu Ketua DPD untuk bisa memberikan SK penyerahan. Baik. Bisa berfoto terlebih dahulu. Ibu, silakan untuk bergabung. Silakan berfoto terlebih dahulu beserta seluruh jajaran pengurus. Siap ya. KPPI Sumedang. KPPI. KPPI. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Ibu Ketua DPD, Ibu Teti Kadi beserta jajaran lainnya berkenan kiranya untuk memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus. Silakan Ibu mungkin berkeliling. Ya.
persilakan yang sudah memberikan ucapan selamat untuk kembali ke tempat. Ya baik, dan kami persilakan seluruh pengurus untuk kembali ke tempat. Ya, silakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua di sini, luar biasa. Ini adalah acara pelantikan yang rasanya seperti mau lebaran ya, udah bau THR, sesalaman semuanya. Ya, tapi luar biasa. Ini adalah bentuk apa ya? Rasa bahagia karena akhirnya KPPI bisa bisa berkiprah di Kabupaten Sumedang ya. Baik. Saat ini setelah pelantikan sudah selesai, berarti kita akan sama-sama untuk mendengarkan sambutan pertama dari ketua terpilih kita. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Sonia Sugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada hari ini tanggal 19 Maret 2023 KPPI Kabupaten Sumedang bisa melaksanakan prosesi pelantikan untuk seluruh pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terhormat Ibu Ketua DPD KPPI Jawa Barat beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Dewan Pakar yang hadir pada saat ini, terima kasih Ibu. Yang terhormat Ibu Dewan Kehormatan DPC KPPI Kabupaten Sumedang yang sudah hadir. Ibu Teti Kadi, tokoh perempuan nasional yang alhamdulillah pada pelantikan DPC KPPI Kabupaten Sumedang ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Asda yang mewakili Bapak Bupati karena Pak Bupati sedang ada dinas di Aceh, kemudian Bapak Wakil Bupati juga sedang berhalangan karena kesehatan orang tuanya, sehingga diwakili oleh Ibu Asda. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ibu Wakil Ketua DPRD sekaligus juga pengurus sebagai bendahara di KPPI Kabupaten Sumedang. Dari Bawaslu, terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Dari KPU juga. Kemudian dari perwakilan Partai Politik Kabupaten Sumedang, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir. Ada dari Partai Golkar, PKS, Demokrat, PSI, Hanura, Perindo, mana lagi ya? Bulan Bintang. Iya, maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi sudah berkenan hadir pada acara pelantikan hari ini. Kemudian kepada para ketua perempuan saya partai, masing-masing partai, terima kasih. Kepada Bapak Dr. Iwa Kuswairi sebagai fungsionaris DPRD Provinsi untuk Jawa Barat, asli orang Sumedang. Terima kasih Pak, sudah berkenan hadir. Pada Ibu Dr. Ratna Kusuma, jauh-jauh dari Jakarta Ibu, beserta Ibu Ning, Ibu Uli, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan para pengurus semua yang saya cintai, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada hari ini, dari mulai perjalanan DPC KPPI Kabupaten Sumedang melaksanakan muscab pada bulan Desember yang tentunya telah kita jalani bersama penuh dengan retorika, tetapi alhamdulillah itu namanya adalah suatu perjalanan politik dan itu justru akan menjadi pengalaman bagi kita bagaimana mekanisme dan dinamika politik yang kita alami. Dari mulai pelaksanaan muscab kemarin, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada para partai yang sudah memberikan dukungan, yang mempunyai visi dan misi yang sama bahwa DPC KPPI Kabupaten Sumedang itu harus maju, harus bisa menunjukkan karyanya, harus bisa berkiprah untuk masyarakat. Maka dari itu saya terpanggil pada waktu itu untuk maju sebagai kandidat Ketua KPPI dan alhamdulillah ada ridho Allah Subhanahu wa taala, ada dukungan dari semua partai sehingga alhamdulillah Allah meridhoi sehingga pada hari ini saya dilantik menjadi Ketua KPPI Kabupaten Sumedang untuk periode 2023-2028. Terima kasih untuk Ibu Ketua dan jajaran dari DPD KPPI Jabar yang selalu memberikan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa seperti ini. Saya mungkin hanyalah sebatang lidi. Apabila hanya seorang, saya tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, kepada seluruh pengurus KPPI yang barusan dilantik, saya mengharapkan kerjasamanya, saya mengharapkan bantuannya, saya mengharapkan keikhlasannya untuk kita satu tekad, satu tujuan bersama-sama memajukan KPPI di Kabupaten Sumedang ini. Siap Ibu-Ibu? Insya Allah terima kasih atas kesiapannya. Saya juga sesuai dengan janji yang sudah tadi diikrarkan siap untuk melaksanakan amanah Bu. Dan sebagai laporan sejak pelaksanaan muscab pada bulan Desember kami sudah rapat untuk penyusunan pengurus sehingga terbentuklah komposisi pengurus seperti yang barusan dibacakan. Kemudian kami juga sudah mempunyai tim media khusus KPPI sehingga pada zaman sekarang semua di era digital kami ingin KPPI ini bisa terdengar bukan hanya di Kabupaten Sumedang tapi untuk tingkat Jawa Barat dan mungkin untuk tingkat nasional, bahwa dengan kinerja kami, bahwa dengan kiprah kami bekerja untuk masyarakat, kami bisa membuktikan bahwa KPPI ini selalu ada di tengah-tengah masyarakat untuk para perempuan politik di Indonesia ini.
Kemudian KPPI Sumedang juga kami sudah merencanakan membuka sebuah kantor sehingga kami mempunyai tempat untuk administrasi, untuk tempat kami berkumpul, untuk melakukan rapat-rapat kerja, sehingga insya Allah itu menjadi rumah kita ya, supaya kita tumaninah berada di dalam suatu rumah dengan suatu keluarga, tempat kita untuk berdiskusi, tempat kita untuk menyusun semua program-program dan melaksanakan program-program kerja kita. Dan sesuai dengan fakta integritas yang saya sampaikan ketika muscab, saya berjanji akan membentuk kepengurusan DPAC di Kabupaten Sumedang di 26 kecamatan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Karena selama ini mungkin meskipun sudah 2 periode KPP ada di Kabupaten Sumedang, mohon maaf belum terbentuk Bu Ketua kepengurusan DPAC-nya, dan insya Allah di kepengurusan sekarang semua DPAC akan terbentuk bukan hanya di tingkat kecamatan, tapi kami akan membentuk para pengurus KPPI sampai ke tingkat desa di seluruh Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, saya mohon kepada para pengurus, kita semua untuk aktif, bekerja sama, untuk ikhlas, bekerja untuk mewujudkan semua cita-cita kita. Dan saya harapkan dengan adanya KPPI sebagai wadah yang luar biasa, sebagai wadah yang independen, bukan hanya satu partai, tetapi ada 18 partai yang harus kita rekrut, yang harus kita raih, sehingga ini adalah menjadi suatu tantangan besar. Terkadang ada suatu permasalahan, ada suatu perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan seolah-olah terjadi perpecahan. Itu yang harus kita hindari. Dan itu juga mungkin yang akan menjadi tantangan buat kita para pengurus di periode ini. Saya berharap para pengurus semua bisa tetap solid untuk menjalankan tugasnya, dan saya juga berharap bahwa kita perempuan-perempuan politik sesuai dengan target kita, sesuai dengan tagline kita bahwa perempuan politik yang cerdas, bermartabat, dan bisa meraih keterwakilan 30% di parlemen. Saya bertekad bukan hanya 30% sebagai kuota pemenuhan perempuan saja, bukan sebagai pelengkap saja perempuan dimasukkan di dalam pencalegan. Tetapi saya ingin semua yang masuk di dalam pencalegan, yang 30% itu adalah perempuan-perempuan berkualitas, perempuan-perempuan cerdas yang mempunyai dedikasi, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sehingga siap bekerja dan terjun kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPPI juga bertekad dalam salah satu program yang akan kita buat, melaksanakan pendidikan politik untuk para calon legislatif perempuan dari 18 partai, untuk menyiapkan calon-calon legislatif perempuan produk KPPI yang handal, yang siap tarung ke masyarakat, bukan hanya sebagai caleg tetapi sebagai legislatif nanti di 2024. Ya, untuk mewujudkan semua itu saya mohon doa dan dorongan dari semuanya. Saya juga berterima kasih terhadap semua partai yang sudah mendorong, memberikan mandat kepada para pengurus perempuannya untuk masuk di kepengurusan KPPI, dan ada yang belum masuk tapi insya Allah Bu Ketua KPPI Kabupaten Sumedang akan solid, akan terakomodir semuanya sehingga tetap KPPI bisa melaksanakan sesuai dengan tekadnya, satu tekad, satu tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya ada satu pantun. Minum kopi bersama wedang. Saweran uang untuk biduan. Semoga KPPI Sumedang dapat menjadi pejuang kaum perempuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan perdana dari ketua terpilih kita. Dan selanjutnya sambutan Bupati Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Daerah ADM Ibu Idah. Sudah hadir? Silahkan, mangga di haturanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2028 yang barusan sudah dilaksanakan pelantikan. Yang kami hormati Ibu Teti Kadi, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Heni Ida Astuti, yang saya hormati Ibu Vidya Mayasari, yang saya hormati juga Ibu Dr. Kusuma Ratna, kemudian yang saya hormati juga Ibu Suryaningsih dan Bapak Dr. Iwa Kuswairi, serta Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama dalam rangka kegiatan pelantikan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode tahun 2023-2028, dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selamanya selalu tercimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh kepada ajarannya. Ibu-ibu pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang beserta hadirin tamu undangan yang saya hormati, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa pimpinan kami, sebenarnya saya ditugaskan oleh Pak Sekda secara mendadak untuk menghadiri kegiatan pelantikan ini, mengingat beliau sedang ada kegiatan di luar kota, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk menghadiri kegiatan ini, dan mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau pada kesempatan ini tidak mengurangi makna untuk berlangsungnya kegiatan pelantikan KPPI periode 2023-2028 Kabupaten Sumedang ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan, memang tadi sudah disampaikan bahwa saya secara pribadi hadir pada kesempatan ini selaku PLT Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk mewakili Pak Sekda yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan, atas dilantiknya pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang tahun 2023-2028, atas nama pimpinan mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak dan Ibu menjadi pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengemban amanah, bisa melaksanakan tanggung jawab yang telah diamanahkan dengan secara baik, bisa membawa nama baik Kabupaten Sumedang di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat karena KPPI ini merupakan organisasi independen yang merupakan anggota-anggotanya itu adalah perempuan-perempuan dari lintas partai politik gitu ya, dari lintas partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat melaksanakan program kerja nanti yang akan dibuat, bisa melaksanakan rencana aksi tidak hanya dilaksanakan internal di kepengurusan DPC KPPI ini, tapi bisa merambah ke tingkat bawah. Tadi sudah hadir, sudah ada, akan dibentuk juga kepengurusan di tingkat kecamatan dengan perjanjian kinerja tadi dalam rangka 1 tahun anggaran bisa terbentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Dan mudah-mudahan pada periode nanti pemilihan umum ini bisa perempuan-perempuan yang tadi, perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan cerdas, dan tentunya kreatif ini bisa mewakili keterwakilan dari perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Apalagi sekarang ada di era 5.0, di mana teknologi menguasai kepada manusia-manusia
kita bagaimana supaya tidak dikendalikan oleh teknologi yang pada saat ini cukup ya pesat berkembang karena adanya transformasi digital. Di mana kita selaku pengurus KPPI Kabupaten Sumedang yang pertama bisa ya mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama mungkin masyarakat ibu-ibu gitu yang ada di Kabupaten Sumedang. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan ketahanan birokrasi yang ada di Kabupaten Sumedang, juga masyarakat dari berbagai hal. Yang ketiga, kita bisa bagaimana pembangunan yang ada di Kabupaten Sumedang ini berkelanjutan supaya bisa mendorong transformasi yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Juga kami ucapkan selamat sekali lagi atas dilantiknya Bapak dan Ibu-ibu menjadi pengurus KPPI Kabupaten Sumedang 2023-2028. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida, boleh tepuk tangannya untuk Ibu Ida sebagai wakil dari Pak Sekda. Terima kasih, hatur nuhun Ibu. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama untuk mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPD KPPI Jawa Barat. Dengan segala hormat Ibu Dr. Anda Aizrata Ningsi MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Dewan Kehormatan yang saya hormati, Dewan Pakar yang saya hormati, terlalu banyak ya. Kalau saya sebut namanya satu takut salah nantinya. Di sini juga mungkin maaf tadi seharusnya saya kepada Bapak Bupati terlebih dahulu ya, atau yang mewakilinya. Yang saya hormati, terima kasih telah hadir di acara pelantikan KPP ini. Itu menandakan bahwa Bapak Bupati betul-betul care ya terhadap kaukus perempuan politik Indonesia, terutama DPC KPPI Sumedang. Hadirin yang saya hormati, saya tidak sendiri di sini. Karena saya selaku Ketua DPP KPPI Jawa Barat tidak pernah ada artinya kalau hanya duduk sendiri. Karena di sini perlu diketahui 10 partai politik, 10 fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat itu adalah wakil-wakil DPD KPPI Jawa Barat. Semuanya memiliki tanggung jawab dan ada di bidang-bidang yang memang perlu dipertanggungjawabkan. Terutama di sini saya didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga, Ibu Haji Yunisi MM. Silakan Bu, beliau adalah Ketua Perempuan Bangsa ya Jawa Barat. Kemudian saya juga didampingi oleh PLT Sekretaris Ibu Tuti Kusmiati, beliau dari Panpuan Jawa Barat. Berdiri Bu Tuti, liatin ke semua orang. Ya. Kemudian di sini juga karena bendaharanya Ibu Asanti dari fraksi PDI, di sini ada wakil bendahara yaitu dari Gerindra yaitu Ibu Tina. Mari Ibu Tina, mangga. Ya, terima kasih. Jadi kami didampingi oleh PKB, kemudian Gerindra dan PAN, dan saya sendiri mungkin dari partai golongan karya. Ibu Teti yang saya hormati, kebetulan telah berdiri Bu, karena Ibu Teti adalah Dewan Kehormatan DPP KPPI ini pusat Bu Teti itu. Ya. Jadi saya sangat bangga sekali di sini didampingi atau dihadiri oleh para Dewan Kehormatan, Dewan pakar, kemudian juga dengan para partai politik yang subhanallah ya. Ini menandakan bahwa bapak-bapak itu betul-betul care pada perempuan di sini tuh. Syukur alhamdulillah bapak-bapak sekalian. Kemudian juga tidak lupa saya ucapkan selamat kepada Dinda di sini, Ibu Sonia yang nampaknya sudah berani struggle di sini ya, berani memimpin DPC KPP Sumedang.
walaupun dinamikanya itu luar biasa di sini. Ya, berserta pengurus yang lain, selamat melaksanakan tugas. Kemudian jangan lupa bahwa pelantikan bukan segala-galanya. Kita mulai mustab, kemudian pelantikan, sudah begitu tutuk-tukcing gitu. Itu tidak ada artinya, karena di depan kita itu perjuangan sangat berat sekali. Seperti di sini adalah kami contohkan, bahwa KPPI adalah organisasi lintas partai. Di dalamnya adalah wadah lintas partai yang harus memiliki rekomendasi dari seluruh ketua-ketua partai politiknya, ingat di sini. Jadi ibu-ibu tidak liar di sini. Ibu-ibu membawa rekomendasi dari partai-partai politik ibu-ibu sekalian. Kemudian ditandakan bahwa ibu punya KTA, kartu tanda anggota. Itu adalah satu persyaratan yang tidak boleh dilewatkan kalau menjadi anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dari mulai DPP, DPD, DPAC, DPC, dan DPAC. Itu sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Kemudian visinya apa KPPI? KPPI itu harus mengaping, meyakinkan bahwa demokrasi berjalan di Indonesia dengan baik dan benar. Hak-hak perempuan itu betul-betul itu terakomodir dan terlindungi. Saya sangat-sangat heran ketika setiap kepala-kepala dinas, bupati, gubernur mengatakan jumlah perempuan dan laki-laki itu hampir sama, tetapi mengapa masih ada diskriminasi? Dan inilah nampaknya tugas-tugas perempuan yang ada di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Tolong, ibu-ibu tidak sendiri. Organisasi KPP itu luar biasa. Kalau kita biasa memimpin KPPG, contohnya di Golkar itu semua habitat partai homogen itu. Kemudian perempuan bangsa sama itu homogen, betul nggak Bu Ning? Tapi kita adalah organisasi yang heterogen, memiliki misi platform yang berbeda-beda. Tetapi KPPI harus apa? Menyamakan mereka. Satu kebutuhannya tadi, mengapa kita harus satu tekan, satu tujuan. Syaratnya ibu-ibu tidak mudah untuk seperti itu. Satu hal, kalau kita ingin menyamakan persepsi semuanya, kita harus melepaskan baju untuk bersama-sama. Kepentingan-kepentingan umum itu harus dinomorsatukan daripada kepentingan pribadi. Tugas kita sangat berat ibu-ibu sekalian. Yang nampaknya 2024 dikatakan harus 30% perempuan ada di legislatif, tapi undang-undangnya tidak menunjang Bu Tati. Tidak ada terimplementasi pada undang-undangnya. Itu hanya harapan. Karena undang-undangnya yang ada itu apa? Untuk calon anggota legislatif perempuan itu harus memenuhi 30%. Itu saja. Dan ini nampak sulit. Kenapa teman-teman di DPR RI, khususnya Komisi 2, tidak tegas untuk melakukan itu semua. Saya berharap nanti teman-teman KPPI seluruh Indonesia nanti mendorong bahwa semuanya itu harus dilindungi oleh undang-undang yang jelas, yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ironisnya lagi, pada tahun 2030, kuota perempuan yang harus di legislatif adalah 50-50, 50%, 50%. Bagaimana kita akan menghadapinya? Sementara tahun 2024 ke 30 hanya memiliki waktu 6 tahun. Ini yang menjadi keberat sekali bagi saya yang memikirkan betul-betul seorang Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi jelas tadi ya, saya katakan bahwa seluruh pimpinan DPC, KPPI, kota dan kabupaten betul-betul harus struggle di sini tuh. Harus mampu menyatukan ya seluruh partai politik di dalamnya, dan kami bersama-sama untuk meraih 30% perempuan kuotanya nanti di 2024. Caranya bagaimana? Hilangkan jelas antara perempuan dan perempuan lagi. Jadi kalau kita masih mengandung perasaan-perasaan iri pada perempuan lagi, sampai kapanpun juga tidak akan pernah tercapai ibu-ibu sekalian. Jadi saya
saya merasa heran ya, perempuan memiliki perjuangan. Tetapinya perempuannya sendiri masih belum paham apa itu perjuangan untuk menyatukan perempuan. Saya berharap di sini, tadi saya mendapatkan SK yang membaca SK itu, SK seharusnya dibacakan dari partai-partai politiknya. Tapi ketika saya tadi bersalaman, saya mengatakan, Ibu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kemudian untuk tahu saya itu, berapa partai politik yang ada pengurusnya di DPC KPPI Kabupaten Sumedang. Ternyata masih ada perempuan-perempuan yang namanya itu menghasut perempuan-perempuan lagi supaya tidak masuk kepada kaukus perempuan politik Indonesia. Itu saya sangat khawatirkan ibu-ibu sekalian. Dan ketika di sini saya didampingi oleh perempuan bangsa, ketua bangsa, saya katakan PKB panggil. Kemudian nanti saya akan berbicara dengan Ibu Ine. Beliau sebagai wakil DPRD Jawa Barat. Dia adalah dari fraksi PDI. Mana PDI yang ada di Sumedang? Saya akan tanyakan juga pada P3 nanti. Banyak orang-orang P3 yang nampaknya ada di KPPI Jawa Barat. Saya katakan, mengapa P3 tidak ada di dalamnya? Ini kaukus perempuan politik itu bukan milik salah satu partai, tapi milik semua partai politik, ibu-ibu sekalian. Jadi saya berharap, makanya dinamika yang nampaknya diciptakan, masalah diciptakan itu adalah oleh perempuan sendiri. Maaf ya, saya akan selalu seperti ini. Jadi selama perempuan-perempuan itu tidak mendukung perempuan, lip service, perempuan dukung perempuan, bohong ngomong kosong itu. Coba sekarang mulai belajar kita sekalian. Berapa persen DPRD Sumedang perempuannya di sini? Sampai Golkar pun nggak ada kan? Tugas Bu Sonia nanti. Ini harus kita lakukan. Kita harus mengatakan DPRD Sumedang berapa Bu? Saya jawab, tolong saya jawab. Berapa orang? 9 dari 55, betul tidak? Berapa persen itu? Dari 50, harusnya 15. Ini baru berapa? Baru 8, kurangnya berapa? 7. Apakah 7 gampang itu untuk melaksanakannya? Satu jalan gampang ibu-ibu. Jangan mementingkan kepentingan pribadi. Siapapun dari partai manapun, asal potensial dukung itu. Yang penting apa? Diisi nanti. Yang namanya anggota legislatif perempuannya oleh perempuan minimal 15%. Itu aja. Lalu siapa yang harus kita dukung? Perempuan-perempuan yang potensial. Perempuan-perempuan yang betul-betul punya misi-visi yang jelas. Perempuan-perempuan yang tidak culas. Dan perempuan-perempuan ingin memajukan perempuan. Saya heran Bu, yang dinamakan kesetaraan gender. Kenapa kesetaraan gender itu dikaitkan dengan perempuan? Pada gender itu perempuan dan laki-laki. Dan bedanya hak dan kewajibannya saya kira. Ya tolong itu perhatikan. Jadi si gender apa gender itu? Gender bukan perempuan ibu-ibu sekalian. Dan tolong ya Bu Sonia, nanti kita awali nanti. Kalau kita nanti awali dengan rapat kerja dulu cabang. PO-nya seperti apa? Pahami PO. Anggaran dasar rumah tangga pahami dulu. Itu. Supaya tidak melenceng kemana-mana. Sampai memaksa kehendak, akhirnya dinamikanya kacau balau begitu. Ini adalah nasihat siapapun. Undang pakar-pakar politik yang bagus. Itu yang saya inginkan nanti. Dalam musyawarah kerja cabang. Sudah mulai cabang, baru nanti ada pelatihan-pelatihan. Semacam capacity building, ya kan? Semacam hal-hal yang memang betul-betul pendidikan politik yang nyata. Itu untuk pembekalan. Karena apa? Kaukus perempuan politik adalah penggodokan kawah candera di muka. Supaya mereka-mereka yang jadi di DPRD nanti bukan hanya persering penghias saja. Mereka yang mampu berbicara, mampu berargumen. Karena nanti akan kolektif kolegial nantinya itu. Kalau kebanyakan kebanyakan laki-laki, perempuan sedikit, ya bagaimana kita bisa menang. Tapi kalau perempuannya hebat, insya Allah kita mampu mempertanggungjawabkan nanti terhadap rakyat minimal di Kabupaten Sumedang. Itu yang saya inginkan ibu sekalian. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika saya kemarin masih di Jeddah, saya dapat surat dari Ibu Sonia.
pelantikan tanggal 19 saya ingat terus ya. Semua kami saya berdoa, mudah-mudahan Sumedang itu benar-benar tidak kacau balau. Saya sampai berdoa begitu. Betul. Ketika saya pulang, saya sudah disediakan oleh Puan tuh untuk Muswil Muhammadiyah. Saya tidak, ini karena saya punya semangat, punya tanggung jawab, saya datang. Kemudian besoknya dipanggil lagi, itu untuk Semiloka, untuk ini kan, saya menjadi pembicara, insya Allah saya lakukan. Langsung Musab Cimahi, dan terakhir sekarang. Jadi alhamdulillah, 3 hari saya pulang, belum saya istirahat ibu-ibu sekalian. Saya terus berkeliling. Dengan satu niat saya tadi, saya karena Allah, karena ibadah, itu aja. Jadi saya berdoa di sana ibu-ibu sekalian. Semoga kita tidak dibarengi dengan nafsu-nafsu yang tidak bertanggung jawab. Saya katakan, ya Allah, ketika saya sekarang memohon di sini, berilah saya jalan yang terbaik bagi Allah, terbaik di kita sekalian. Itu ibu bapak sekalian. Ya, jadi saya di sini bukan dakwah, tapi nampaknya ingin memberikan tahu bagi ibu sekalian bahwa sesungguhnya menjadi anggota kaukus perempuan politik itu hanya bukan sebagai anggota aja, sebagai nama saja, tapi tanggung jawab adalah di tangan dan pundak kita sekalian. Itu ya, itu ibu-ibu yang saya hormati. Tujukan pada partai-partai politik yang sekarang memberikan rekomendasi pada ibu-ibu sekalian bahwa ibu-ibu siap bekerja, siap jadi orang-orang yang punya aktualitas yang bagus. Itu ya, potensi yang bagus. Tunjukkan partai politik nanti menang lagi. Yang bangga siapa? Kita junjung partai politik ibu-ibu sekalian. Ini, jadi kita punya manfaat untuk semuanya, untuk masyarakat, untuk partai politik, untuk pribadi, untuk negara, bangsa kita sendiri. Jadi jelas. Jadi kita tuh jangan main-main dengan kaukus perempuan politik Indonesia. Ini saya harapan, saya tidak segan-segan bicara ini di seluruh kota kabupaten sebanyak 27 ibu-ibu bapak sekalian. Dan saya ingin 2024 mereka punya tanggung jawab. Jangan hanya ngomong di bibir saja. Buktikan kuota 30% itu betul-betul affirmative action dari 2024 sampai dari 2004 sampai 2024 masih belum terlaksana. Mari kita buktikan 2024 sekarang. Sanggup? Akhirnya Bapak Ibu sekalian di sini, Kaukus Perempuan Politik Indonesia memiliki rekomendasi Munas kemarin, Musyawarah Nasional kemarin. Ini saya sebagai kader Golkar, saya sudah menyampaikannya di depan Rakornis se-Indonesia kemarin. Ya Bu Tati, ini mungkin ini kemarin saya sudah menyampaikan di Rakornis. Nah sekarang ibu-ibu kewajibannya menyampaikan ke seluruh partai politiknya. Ini kewajiban Bapak Ibu. Yang pertama, Rapat Kerja Nasional Kaukus Perempuan Politik Indonesia mengamanatkan agar semua perempuan-perempuan potensial diberi kesempatan untuk duduk ya, diberikan nomor 1 minimal di 30% dapil. Itu amanatnya untuk yang potensial. Karena mereka itu betul-betul akan mengangkat harkat derajat partai politiknya. Yang kedua, di setiap dapil yang belum memiliki perempuannya, itu harus diprioritaskan. Tempatkan perempuan yang akan jadi nanti di sana. Yang ketiga, partai politik harus memberikan kompensasi kepada teman-teman perempuan yang sudah berjuang habis-habisan, kemudian tidak jadi. Berilah mereka penghormatan. Kemudian minimal rasa terima kasih seperti begitu. Karena selama ini banyak perempuan-perempuan sudah berjuang, tidak jadi, tidak pernah ditoleh oleh siapapun. Malahan yang sudah jadi pun lupa mengatakan terima kasih. Menganggapnya apa? Milik sendiri, perjuangan sendiri. Itu bapak-bapak. Itu ibu bapak sekalian. Kemudian juga tolong lindungi teman-teman kader perempuan ketika nanti kampanye. Dari apa? Kekerasan yang diterimanya dari apa? Calon laki-laki dan juga calon perempuan. Nah terakhir, lindungi mereka dari money politik. Itu ibu-ibu bapak sekalian. Inilah amanat yang sudah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Kaukus Perempuan Politik se-Indonesia.
Dan saya secara pribadi, saya menyampaikannya. Dan ibu-ibu, tolong dari partai manapun sampaikan. Minimal disampaikan, ya kan? Diturut atau tidaknya itu tergantung legawa partai masing-masing. Ini ibu-ibu, amanat yang harus ibu lakukan. Kemudian juga, dan terakhir, jangan lupa kita sebagai seorang muslim yang baik. Tetap kita berdoa, berjuang, berusaha, tapi ingat, takdir kita juga harus iman pada takdir. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan sesuatu yang terindah untuk kita sekalian. Selamat berjuang ibu bapak sekalian. Selamat berjuang dan tetap semangat. Mari kita teriakan YEL KPPI. Ini tanya ya. Kalau saya katakan KPPI, satu tekad, satu tujuan. Sumedang, simpati, Jawa Barat, juara. Gitu ya. Mari kita mulai. KPPI, satu tekad, satu tujuan. Sumedang, simpati, Jawa Barat. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPD KPPI Jawa Barat. Dan tentunya saya informasikan nanti setelah di akhir acara kita, itu kita nanti akan ada woman talk. Jadi saatnya wanita berbicara, perempuan berbicara. Nanti ada Ibu Teti Kadi, kami akan undang juga dengan Ibu Heni, terus tadi ada Ibu siapa? Bu Iwa ya, Bu Ratna, pokoknya banyak lah. Nanti kita akan berbicara, sharing lah, intinya seperti itu ya. Baik, dan tentunya kita masih punya beberapa acara. Hari ini tuh banyak sekali yang datang, alhamdulillah ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Sonia beserta kepengurusan barunya. Dan kita akan rangkum dalam satu buah greeting kali ini. Silakan. Saya Desi Ratnasari, Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat. Saya Bagus Nurrohmat, Ketua DPD PAN Kabupaten Sumedang. Saya Willy Jordan Sumardi, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang. Saya Bunda Bilkis, saya Dewan Kehormatan KPPI Kabupaten Sumedang. Saya Yadi Mulyadi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Sumedang. Saya Taufik Hidayat, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumedang. Saya Naflan Riana, Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang. Saya Muhammad Ulung Kusuma, Sekretaris DPD PSI Kabupaten Sumedang. Saya Subisono, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sumedang. Saya Dedi Abahano, Sekretaris Utama Partai Perindo Kabupaten Sumedang. Mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Sumedang, periode 2023-2028. Semoga KPPI Kabupaten Sumedang semakin maju. Semoga KPPI Sumedang untuk lebih berkiprah memajukan perempuan-perempuan politik di Kabupaten Sumedang. Semoga kedepannya akan lahir pemimpin-pemimpin dari kaum perempuan di Kabupaten Sumedang. Semoga KPPI mampu menjadi wadah perekat aktivis politik perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang guna mewujudkan dan memberikan kemaslahatan kebaikan yang lebih optimal kepada masyarakat. Semoga KPPI Sumedang bisa melahirkan kader-kader perempuan yang berkiprah di dunia politik, serta KPPI Sumedang bisa lebih maju dan lebih sukses. Mari kita gelorakan peran politik perempuan agar selalu bersama di depan dalam setiap pengambilan kebijakan. Menjadi wadah para politik perempuan yang ada di Kabupaten dan juga KPPI bisa melahirkan para politik yang cerdas untuk perempuan di Kabupaten Sumedang. KPPI sebagai organisasi pelopor gerakan politik perempuan Indonesia diharapkan senantiasa berkontribusi dalam kemajuan peran politik perempuan khususnya di Kabupaten Sumedang. Semoga saudara-saudaraku bisa memberikan manfaat bagi perempuan maju menjadi politikus di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumedang. KPPI satu tekad, satu tujuan. Sebelum
sebelum nanti kita sama-sama menyanyikan lagu himne dan juga kita menyanyikan lagu penyemangat untuk kita akan sama-sama dulu memanjatkan doa terbaik untuk kita semua di sini, untuk diberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dilancarkan segalanya dan tentunya kesuksesan yang akan kita raih di tahun 2024. Baik, untuk itu kami akan mempersilahkan kepada Ibu Feni Raini AMDAK untuk memimpin doa kita. Mangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Kuasa, mari kita sejenak untuk menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang periode 2023-2024. Maka doa dan harapan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas kelancaran kemudahan kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Doa dan harapan kami, semoga kegiatan ini serta seluruh aktivitas yang nantinya akan dilakukan oleh para pengurus DPC KPPI Kabupaten Sumedang senantiasa mendapatkan perlindungan dan keridhaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, ketua dan para pengurus KPPI yang baru, untuk mengemban amanah ini dengan baik, sehingga mampu memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah seluruh bimbingan dan maafkanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah KPPI Kabupaten Sumedang ini sebagai wadah yang mampu memotivasi dan menyemangati di antara kami, sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi yang menghadirkan rasa kasih dan sayang, mendekatkan yang jauh dan merekatkan yang dekat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feni Raini. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu himne KPPI. Kami perempuan Indonesia bukan hanya sekedar nama saja. Kami harus ikut menentukan kejayaan negara kita. Jangan abaikan suara perempuan dalam percaturan politik bangsa. Perempuan
itu tiang negara, beri kesempatan yang sama. Kampus Perempuan Politik Indonesia, wadah kita untuk berjuang dalam menghadapi segala tantangan demi tegaknya keadilan, demi tegaknya keadilan.